Halo, jumpa lagi dengan channel Nur Terbit. Kali ini kita membahas mengenai Pantai Losari, sebuah pantai di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dahulu, Pantai Losari ini dikenal dengan pusat makanan laut dan ikan bakar di malam hari, karena para penjual dan pedagang beroperasi pada malam hari. Juga disebut sebagai warung terpanjang di dunia. Itu karena warung-warung tenda berjejer di sepanjang pantai yang panjangnya kurang lebih 1 km. Salah satu penganan khas Makassar yang banyak dijajakan di warung-warung sepanjang Pantai Losari itu antara lain pisang ngepek, yakni pisang mentah yang dibakar kemudian dibuat pipih, diepek dalam bahasa Makassar, ditekan, kemudian dicampur dengan air gula merah. Nah, paling dimakan saat masih hangat. Nah, saat ini warung-warung tenda yang menjajakan makanan laut tersebut pada sebuah tempat di depan rumah jabatan Wali Makassar yang juga masih berada di sekitar Pantai Losari. Selain itu, pada sore hari semua orang bisa menikmati proses atau detik-detik tenggelamnya matahari. Nah, kan keren. Tahun 2006 ya, Pantai Losari tampil dengan wajah baru, ikon pelataran bahari. Ini menambah ikon baru bagi kota Makassar, juga dengan kota Anyuamiri atau kota Daeng. Siapa yang memberi nama Pantai Losari? Belum dipastikan apakah ada catatan yang berkenaan dengan sejarah dan riwayat pemberian nama pantai tersebut. Nama Pantai Losari sudah melekat dengan kehidupan sehari-hari orang Makassar, sehingga keberadaannya ibarat mengenal rumah, perlu mengetahui dari mana asal-usulnya. Nah, sejumlah literatur juga tidak satupun menyebutkan sejarah dan siapa yang memberi nama Pantai Losari. Sebelum dikenal sebagai Losari, warga Makassar menyebutnya pasar ikan. Di masa itu banyak pedagang pribumi yang berjualan di sana. Di pagi hari misalnya dimanfaatkan sebagai pasar ikan, sedangkan di sore hari dimanfaatkan pedagang lainnya untuk berjualan seperti kacang, pisang ngepek, dan makanan ringan khas Makassar lainnya. Satu catatan menyebutkan bahwa di tahun 1945 bangunan tambahan Pantai Losari yang pertama dibuat. Desain lantai dasar beton ya, terbuat dari beton sepanjang 910 meter digagas oleh pemerintah Wali Kota Makassar. Waktu itu masih pemerintahan Belanda ya, masih pengaruh Belanda. Nah, pemerintah Makassar saat itu DM van Swieten yang memerintah pada yang menjadi wali kota Makassar pada tahun 1945 hingga 1946. Jadi cuma setahun ya. Di masa pemerintahan Nika tersebut, ya pemerintahan Belanda ya, pemasangan lantai ditujukan untuk melindungi beberapa objek dan sarana strategis warga di sana, terutama di jalan sepanjang jalan penghibur
dari derasnya ombak Selat Makassar. Nah, jadi bisa diasumsikan bahwa pemberian nama pantai ini, Pantai Losari, pada saat dilakukan pembangunan pertamanya oleh pemerintah Nika. Namun makna kata Losari sendiri belum diartikan sampai saat ini. Nah, terkait dengan Pantai Losari saat ini, jasa di Kota Makassar saat itu Pak Ilham Arif Sirajudin, yang konon kabarnya didesain atau dibantu penataannya oleh Insinyur Ramdan Pomanto yang kemudian menggantikan beliau atau menggantikan Arif Sirajudin menjadi wali kota Makassar. Dialah yang desain. Nah, konon kabarnya desain itu juga dibantu oleh temannya, yakni Insinyur juga ya, Ridwan Kamil, yang waktu itu masih wali kota Bandung dan sekarang sudah jadi gubernur. Anda masih ingin menelusuri fakta-fakta lain, boleh di googling. Sumber saya saat itu adalah Sejarah Pantai Losari beserta teka-tekinya di http://tausejarah. Oke, silakan di googling. Nah, kita sekarang melihat dari dekat bagaimana Pantai Losari di waktu malam hari. Oke, jangan lupa like, di-share, komen, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita.